Cara membuat cetakan timah seperti ini ya, yang belakang. Tahap pertama kita harus membuat si masternya dulu. Bagi yang belum punya masternya ya, kita siapkan ini ya, spons atau plastik apalah, buat nyetak master, buat bikin master ya. Kira-kira ketebalan dengan 5 mili. Seperti ini bentuknya. Gimana lah caranya lah, entah itu pakai plastik atau kalau ada spons sih biar gampang, biar elastis. Ini cara buat masternya ya. Utamain buat masternya itu yang 30 aja ya, biar bisa diperbanyak ke yang 20, 10 gitu. Kita bikin masternya itu pakai dempul. Kita coba pakai dempul. Dikit dulu aja ya ininya, dempulnya jangan terlalu kebanyakan. Bagi yang sudah punya master itu gampang, kalau mau diperbanyak atau diperkecil ntar saya bikin videonya. Satu teh. Kita masukin aja ke sini. Ini membuat masternya dulu ya, bagi yang belum punya master. Kalau yang udah punya master itu tahap kedua, tahap selanjutnya mau diperbanyak atau mau diperkecil gitu. Usahain bikin masternya itu yang 30 minimal, supaya bisa diperkecil ke 20, ke 10, ke 1 hashtag dan seterusnya. Jangan rapi-rapi lah, ntar dirapihin dulu ya. Udah, tinggal tunggu kering ya. Lanjut ya, ini sepertinya udah kering ya. Kalau udah kering kita copot aja. Kita buka sponnya. Hasilnya seperti ini. Kita rapikan dulu ke bentuk yang kalian inginkan. Usahakan serapih mungkin biar enggak banyak revisi lagi lah di saat mencetak timahnya ya. Kita rapikan dulu. Untuk teman-teman yang membuat yang belum punya masternya, ikutin langkah ini dan usahakan kalau mau buat yang 4 gram usahakan timbang dengan harus 3 gram ya kalau membuat dengan dempul, karena dempul itu lebih ringan daripada timah. Kalian rapikan sebagaimana mestinya, tergantung sesuka hati kalian lah, mau bentuk kayak gimana juga, yang penting terbentuk aja dulu.
Untuk beratnya kalian kalau pakai dempul kurangin 1 mili ya. Misalkan kalau mau buat 4 gram plus hook itu dari hook 40, kalian harus timbang itu kalau dari dempul itu 3 gram ya plus hook ya. Jadi dikurangin 1 gram karena berat timah sama berat dempul itu beda. Kalian rapihkan seperti yang kalian mau. Bentuknya mau kayak gimana juga, mau kayak bentuk kepala orang atau pakai mata, pakai apa juga terserah lah. Yang penting terbentuk aja, sama beratnya harus rapi. Kita skip dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman kalian harus rapih dulu ya, bentuknya sama beratnya harus sama gitu. Contohkan ini yang sudah jadi ya, ini saya punya master, ibaratkan ini dari dempul yang tadi lah ya, dibentuk sama yang seperti ini. Terus kita buat, kalau udah jadi kayak gini kita buat emalan dari spons dengan ketebalan kira-kira 1 cm lah, 1 cm dengan lebar 2,5 cm, panjang 3 cm ya. Nah dari ininya kita lengkungin dulu, apa nih kayak gini nih. Kita membuat lengkungan dikit, gak usah rapi-rapi lah, yang penting ada lengkungan aja buat kita naruh hooknya tuh. Ini buat kalian yang belum punya master. Kalau yang udah punya master gampang aja lah, gak usah bikin kayak gini malang, gak usah bikin master. Mau itu diperbanyak bisa, mau diperkecil juga bisa. Kalian sesuaiin dengan timahnya ya kalau udah lengkung kayak gini. Inilah langsung lah gini ya, kira-kira kayak gini lah. Jangan terlalu rapi, ntar dirapihinnya lewat kayak udah jadi dempul aja. Kalian garis dulu. Nah, seperti ini. Kalian coak sedikit aja. Kalian coak sedikit. Entah itu mau pakai spons atau kayu yang lunak, kayu jati Belanda itu lunak ya. Kalau ada boleh dipakai, boleh ngikutin. Langsung dirapihin juga bisa ya kalau pakai kayu. Kalau di sini nggak ada kayunya, jadi yang ada aja lah pakailah. Kita lupain dulu masternya, kita lupain dulu cetakannya atau apa itu yang dari rubber itu. Kita belajar dengan alat seadanya. Buat kalian yang belum paham, kalau udah dicoak seperti ini kita masukin hooknya ya. Kita masukin hook. Jangan terlalu dalam, itu si hooknya itu harus nongol dari spons ya, maupun yang depan maupun yang belakang.
kayak gini ya, harus nongol. Kita kasih lem dikit. Oke teman-teman, kalau kalian sudah jadi seperti ini ya, dengan spon yang dilengkungin, jangan lupa itu si hooknya dari dasar dari alas spon itu harus timbul ya, harus timbul seperti ini ya, nggak usah rapi-rapi lah. Selanjutnya kita bikin kotakan dari dari triplek, dari plastik, atau itu dari apalah. Kita ini ada spon ya, biar gampang gunting beres. Kita ada spon sini, terus kita masukin ke sini ya. Kita lumingin aja di sini. Kalau ini spon kan mudah ya, lembek, tinggal kita dorong aja. Set. Oh, lubang kan. Kalau udah gini kita tutup depannya pakai spon juga, pakai nah seperti ini nih teman-teman nih. Kalian boleh lem dulu sedikit biar enggak copot ya ininya. Kita lem dulu sedikit. Untuk cetakannya ini kita buat dengan ketebalan dengan tinggi 2 cm ya, dengan panjang kira-kira 4 cm setengah, dan lebar itu 3 cm setengah ya. Sesuaiin aja lah kalau panjang sama lebarnya. Kalau lebar ya gede kayak gitu kan. Sesudah ini kita jangan lupa kasih oles minyak goreng, atau itu bekas maupun baru ya. Oke, kucing pan lagi. Dia majang YouTube. Sesudah kita oles dengan minyak goreng, baru kita langsung tuangin dempulnya secukupnya saja. Kalau kalian dempulnya masih baru, itu masih encer ya, mudah diaplikasikan. Tapi ini dempulnya udah, karena dempulnya udah lama ini jadi agak mengeras ya. Kita kasih thinner lah, kasih thinner dikit agar dempulnya itu encer. Bebas lah kalau mau pakai thinner atau enggak juga bisa, tapi kalau yang dempulnya keras itu pakai thinner ya, gampang banget, jadi nggak usah ketuk-ketuk lama. Kita kasih pengering secukupnya aja ya. Ini hanya sebagai contoh, kalian bisa tiru di rumah untuk pemakaian sendiri maupun untuk dijual lagi buat yang gak punya masternya ya.
kita langsung tuangin aja ke sini. Kita ketuk-ketuk dikit aja biar si udara yang terjebak di dalam itu keluar. Sudah cukup ya, kita tunggu sampai kering. Lanjut ya teman-teman ya, udah kering kayak gini, kita buka dari cetakannya ya. Setelah itu kalau udah kering kita buka sponnya saja ya. Hasilnya seperti ini. Kita rapihkan dulu aja ininya. Kalau membuat dari spon kita pasti ada dempul yang naik-naik ya, yang gak rapi ya. Kita kikis dulu dikit-dikit. Nih hooknya nih kerendam nih sama dempul nih. Kita kikis dulu dikit-dikit sebelum kita buka hooknya. Nih kayak gini. Terus kita buka hooknya pelan-pelan. Nih ini hasilnya. Kita rapihkan ini dempul-dempul yang menonjol. Mau pakai cutter atau apalah. Nah sesudah itu kita bisa haluskan dengan cara dihamplas ya teman-teman ya. Seperti ini ya, ininya dari lengkungannya ya. Tuh. Oleh hamplas agak kasar dikit ya. Ini hamplas gak tahu nomor berapa lah. Sampai rapi, sampai bener-bener rapi. Sampai bener-bener halus ya. Sorry salah. Jangan lupa pakai air biar gampang. Nah gunanya itu tadi ya, tadi balik lagi ke yang cetakan ini. Gunanya itu hook biar menonjol itu. Fungsinya itu biar waktu dihamplas itu enggak habis ya si lubang hook-hooknya ini ya. Enggak habis ya. Jadi jangan terlalu dalam juga.
Kalau buat pakaian sendiri sih, kalau yang kayak gini-gininya luarnya nggak usah terlalu rapi ya. Yang penting timahnya aja yang rapi. Kalau buat dipakai sendiri, tapi kalau buat jualan usahain dibikin rapi. Oke, kita anggap ini rapi. Kita cuci pakai air. Kita cuci pakai air. Nah, ininya nih ada bekas amplasan dempul, ini kita sikat pakai sikat gigi atau apalah, dikorek-korek atau gimana lah. Nah, seperti ini. Kita biarkan sampai kering dulu ya, lap dulu lah, pakai lap biar cepat kering. Nih, kalau udah seperti ini, kita masukin lagi hooknya. Masukin lagi hooknya, jangan lupa rapihin yang ininya ya, bekas-bekas lem Koreanya ya, lem Cina itu. Kita rapihin dulu. Udah rapi, lanjut kita masukin lagi ke cetakan yang tadi ya. Nih, kita masukin lagi. Beda lagi sama yang udah punya master, itu gampang sekali, tinggal masukin aja ininya, hooknya sini, timpah lagi dempul, udah jadi banyak itu. Cara simpelnya ya, kita lem dikit, kasih lem dikit. Sesudah itu kita kasih lagi minyak goreng. Jangan kasih garam ya. Atau juga jangan digoreng juga sih. Sesudah pakai minyak goreng, kita lanjut kasih timpah dempul. Masukin aja lagi ke cetakannya ya. Kalau yang ini nggak usah tutup ini, karena ini udah kehalang sama yang ini nih, si belakangnya itu ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalian bisa ikat pakai karet gelang. Kalian ikat pakai karet gelang ya. Nah, sip. Sesudah itu kita tuangkan lagi dempulnya. Secukupnya saja. Ya udah cukup lah ya. Kita kasih pengering. Kalau mau pakai thinner silahkan ya, mudah di aplikasinya, karena dia encer, jadi gampang untuk naik gelembungnya itu.
Kita aduk sampai rata dulu. Yes, sudah rata. Kita langsung masukin ke cetakannya. Anggap aja ini hook 30 ya. Ntar kita bikin caranya, kasih tahu caranya, cara memperkecilnya ya. Gampang sih, tinggal kikis doang. Yang hook 30-nya kikis, cetak lagi. Tapi kalau udah ada amalan ini ya gampang, tinggal masukin aja ke sini. Atau yang ini nih, nggak usah pakai spons lagi, kan jadinya lebih rapi tuh. Kalau pakai spons itu kurang rapi ya. Gampang sih pakai spons juga, biar dihamplas juga gampang kan. Kita ketuk-ketuk dulu biar udaranya keluar ya teman-teman ya. Kalau mau jualan itu ntar saya kasih tipsnya ya, biar enggak terlalu ribet. Kalian bikin emalan untuk memperbanyak lah atau memperkecil lah, gampang ya. Udah, kita tunggu sampai kering lagi. Kita putus dulu ya. Lanjut ya bosku ya, cetakan yang atasnya tadi udah kering ya. Kita buka dari cetakannya, kita rapikan dulu pinggir-pinggirnya. Untuk awal pembuatan ya susah, agak-agak susah dikit lah. Tapi kalau udah ada emalan satu aja gampang. Udah ada master satu nggak gampang. Oke, kita buka pelan-pelan. Sip. Tuh. Kurang rapi dikit tapi gak apalah. Buat permulaan ya. Tuh, ininya ada apa? Nggak halus sama seperti yang bawah ya, karena bawahnya juga kurang halus. Diusahakan teman-teman waktu pertama bikin ininya amplas dulu sampai halus ininya ya, biar bagus lah. Tapi kalau buat pemakaian sendiri itu lumayan lah ya, yang penting hasil cetakannya yang rapih kalau buat pemakaian sendiri. Oke teman-teman, udah jadi ya. Jadi seperti ini hasilnya, membuat cetakan dengan alat seadanya. Lanjut, tinggal kita kasih lubang buat masuk timah ya. Bebas, kalian mau pakai cara apa juga bebas. Yang penting ada lubang buat masuk timahnya, cairan timahnya. Usahakan kalian pakai cairan
pakai timahnya yang keras ya, jangan yang lembek ya. Kalau yang lembek itu kena air itu suka ada keroposnya. Oke ya, udah jadi ya. Untuk tahap pertama pembuatan cetakan timah. Kalian bisa lubangin ini pakai apa aja juga bisa, pakai bor juga bisa. Yang penting ada lubangnya kalau mau buat pakai sendiri di rumah. Kuncinya itu adalah satu ya, bikin emalan bikin master pertamanya itu harus rapi, yang tadi dibuat dari dempul ya. Udah jadi. Kita coba masukin hook ya. Ini hooknya 2/0 ya. Pas, tinggal cor timahnya ya. Oke ya teman-teman ya, segitu dulu. Next, lanjut video selanjutnya cara memperbanyak molding cetakan atau juga memperkecil ukurannya ya. Kalau udah punya kayak gini itu gampang ya. Kalau ininya diusahakan ininya rapi dulu ya, di awalnya rapi. Kalau mau memperbanyak itu gampang, kalau kalian tinggal masukin aja ke sini ininya, masukin sini, tinggal tabur RTP rubber lah, atau entah itu dempul lah, dempul yang sudah diencerin sama thinner ya. Kalau kalian nuanginnya ke yang belakang itu untuk cetakan membuat yang atas. Kalau kalian nuanginnya yang ke atas itu untuk membuat cetakan yang bawah. Itu cara memperbanyaknya. Kalau buat nurunin hook, kalian misalkan ini kan 2/0 ya, kalian mau buat 1/0 ya. Kalian mau buat 1/0 dengan cetakan 2/0, kalian masuk